Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelumnya ini kok baju dinas dipakai nugas sih? Ganti baju dulu. Nah, halo guys. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam organisasi. Langsung saja, check it out. Sebelum berbicara gaya manajemen konflik dalam organisasi, perlu diketahui apa sih konflik itu. Konflik adalah suatu proses sosial sebagai kelompok manusia atau perseorangan berjuang atau berusaha untuk mendapatkan status, nilai, dan kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membuat saingan dalam konflik menjadi tunduk. Berikut adalah contoh konflik untuk membuat saingan menjadi tunduk. Berikut videonya. Gesekan saja mulai terdengar saat STCWDB aku mainkan. Aku berdiri di barisan paling depan menunggu para musuh baju. Ya, tidak boleh dilanjutkan dan tidak perlu patut dicontoh itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada konflik yang sangat lumrah apalagi di kaum muda. Berikut ini adalah salah satu contoh konflik yang sangat viral atau sangat lumrah. Halo Yang, Apa? kamu kenapa? Kenapa apanya? Story WA kamu kebucin. Foto profil juga kok hilang. Ada apa? Cerita dong. Nggak apa-apa. Kamu gak jelas deh. Tahu aku ngambek. Lah, aku jadi ngambek. Habisnya sih kamu gitu mulu. Itu adalah sebuah opening sekaligus pemanjangan durasi. Baik, kita fokus kepada materi yang akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang gaya manajemen konflik organisasi. Adapun pengertian manajemen konflik menurut para ahli yang salah satunya yaitu dari Howard Ross. Menurut Ross, pengertian manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen konflik dalam organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan organisasi. Yang kedua mengembangkan kemampuan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa saling menghormati, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentunya ada beberapa berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik. Yang pertama yaitu adalah akomodatif. Akomodatif atau accommodating ini di dalam melaksanakan manajemen konflik ini adalah Anda sebagai pihak ketiga diharap dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Namun jika Anda bertindak sebagai pembuat keputusan dengan adanya solusi yang tepat, strategi ini sangat bisa digunakan untuk menguntungkan salah satu pihak atau semua pihak secara adil. Yang kedua yaitu ada sistem atau strategi menghindari. Strategi ini adalah menghindari atau avoiding. Strategi ini biasa disebut dengan avoiding, perlu diingat. Di dalam manajemen konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk
dapat mencegah dan menghindari potensi konflik. Di sini seorang dituntut untuk harus memiliki daya analisis yang tajam terhadap dinamika organisasi dan tim. Yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi. Strategi kolaborasi atau collaborating ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif caranya, yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya efektif bila kedua pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati tujuan bersama. Selanjutnya yaitu kompromi. Strategi manajemen konflik selanjutnya adalah kompromi, di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi. Ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu ada kompetisi. Strategi kompetisi atau competing untuk melaksanakan manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. Anda sebagai penengah atau wasit dapat memantau dan mengawasi kedua belah pihak tersebut. Meski dalam beberapa kasus ini cara ini cukup adil dan fair, namun biasanya menghasilkan solusi, yakni mendapatkan pihak yang menang dan kalah. Yang selanjutnya yaitu ada strategi konglomerasi. Strategi konglomerasi itu atau biasa disebut dengan conglomerating ini merupakan cara menyelesaikan konflik atau strategi manajemen konflik dengan menggabungkan beberapa strategi diatasi dengan dilakukannya sebuah kompromi. Kompromi adalah tipe manajemen konflik yang paling umum dilakukan bukan untuk menghasilkan win-win solution, tetapi untuk memenangkan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.